kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Fitiana Onilah dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 22 November 2022. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad bakal meminta Komisi Teknis untuk duduk bersama pemerintah guna membahas pola mitigasi bencana. Pernyataan ini menyusul gempa Cianjur berkekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi pada Senin 21 November 2022. Dasko turut mengimbau kepada BNPB, Basarnas, Pemda, dan Pemprov setempat serta kepolisian untuk bahu-membahu menolong korban gempa. Pimpinan DPR RI mengucapkan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur. Pimpinan DPR RI juga akan meminta komisi terkait dan pihak pemerintah membahas evaluasi dan penguatan sistem peringatan dini serta mitigasi bencana. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau kepada seluruh pihak terkait seperti Basarnas, BNPB, Pemda Jabar, dan Cianjur untuk terus saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam membantu para korban pasca bencana. Kami ucapkan turut berduka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga korban yang mengalami kerugian baik moral, material maupun yang meninggal dunia. Saya juga menghimbau kepada pihak terkait, Badan SAR Nasional, BNPB dan lain-lain, Pemda Jawa Barat dan Cianjur, pihak kepolisian, untuk bersama-sama kita bahu-membahu menolong para korban, baik yang luka-luka, trauma pasca bencana, maupun yang kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menekankan perlu adanya komunikasi dan kerjasama lintas sektor untuk mengantisipasi gempa yang terjadi di Indonesia. BMKG harus segera mengkomunikasikan ini ke pemerintah daerah, terutama di daerah alur gempa yang terdekat daripada epicentrum gempa. Hal ini yang perlu ada komunikasi di lintas sektor, di pemerintah sampai kepada masyarakat. Ini harus selalu kita minta supaya komunikasi lintas sektor itu harus segera, harus ada. Kendan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, Komisi 4 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem karena dianggap sudah tidak efektif dalam melindungi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. RUU ini nantinya diharap dapat mengakomodir semua regulasi terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di wilayah yang memiliki kekayaan biodiversitas tertentu di Indonesia. Komisi 4 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem karena dianggap sudah tidak efektif dalam melindungi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri LHK dan stakeholder lainnya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Gerardus Budi Satrio Jiwandono menegaskan, rancangan undang-undang ini nantinya diharapkan dapat mengakomodir semua regulasi terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di wilayah yang memiliki kekayaan biodiversitas tertentu di Indonesia. Antara kementerian, kelembagaan yang memang perlu dibicarakan. Kita ingin nanti undang-undang ini bisa menelaraskan semua permasalahan yang ada, termasuk pembagian kewenangan dan pembagian kerja, tugas, dan ego sektoral ke masing-masing lembaga, kementerian dan lembaga. Kita ingin undang-undang ini lahir dan bisa menjalankan tujuan konservasi untuk melindungi segenap kekayaan alam yang kita miliki. Dan bila mana diperlukan memulihkan areal-areal konservasi, areal-areal yang kaya akan biodiversitas, kita pulihkan kembali supaya bisa menjadi fungsi awal konservasi untuk menjadi fungsi penyangga kehidupan. Budi Satrio menjelaskan rancangan undang-undang ini memuat pokok-pokok yang mengatur mengenai hubungan negara atau masyarakat dengan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Rancangan undang-undang ini juga memuat perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam, serta perbedaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam konservasi sumber daya alam. Raihan dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan semua rumah sakit sudah menerapkan kebijakan kelas rawat inap standar atau KRIS bagi peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2024. Adapun di tahun ini, kebijakan KRIS baru akan dimasuki tahap uji coba di 5 rumah sakit vertikal. Komisi 9 DPR RI mengimbau agar pemerintah menyelesaikan lebih dulu berbagai persoalan di sektor kesehatan sebelum menerapkan program KRIS. Pada Juli lalu, pemerintah mulai melakukan uji coba kelas rawat inap standar di 5 rumah sakit milik pemerintah. Program kelas rawat inap standar akan diberlakukan bertahap mulai Januari 2023. Menindaklanjuti itu, anggota Komisi 9 DPR RI mengimbau pemerintah menyelesaikan lebih dulu berbagai persoalan di sektor kesehatan sebelum menerapkan program kelas rawat inap standar. Dalam rapat pagi tadi, Neti Prasetyani mengatakan selama ini masih banyak persoalan yang terjadi di sektor kesehatan yang memerlukan perbaikan. Jika hal itu tidak diselesaikan lebih dulu, dikhawatirkan timbul persoalan baru lainnya setelah penerapan program kelas rawat inap standar secara nasional. Neti menyebutkan masalah fasilitas dan layanan kesehatan yang belum optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu yang utama yang perlu pembenahan lebih dulu dari pemerintah. Kami kunjungan on the spot ke RSCM melihat bagaimana penanganan kasus gangguan ginjal akut pada anak ini. Ternyata yang mereka sampaikan rumah sakit daerah itu kebanyakan nggak punya subspesialis nefrologi begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa layanan kesehatan akan semakin baik dengan penerapan KRIS kalau kemudian persoalan yang hari ini sudah membebani ya layanan kesehatan tidak diselesaikan terlebih dahulu. Ya, saya berharap pemerintah ini betul-betul bisa memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan persoalan yang sudah ada, kemudian merespon Undang-Undang SDSN tentang penerapan KRIS, kemudian secara bijak juga memetakan ya mana yang bisa menjalankan dengan 12 kriteria, 9 kriteria, 7 kriteria, atau kemudian menangguhkan pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk iuran kelas rawat inap standar diusulkan anggota DPR sebesar Rp75.000 per orang per bulan. Namun, Dewan Jaminan Sosial Nasional menyatakan iuran kelas rawat inap standar masih dalam perhitungan. Rodiah dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Papua. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Total provinsi di Indonesia kini bertambah 1 menjadi 38 provinsi. Usai DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Kamis 17 November lalu. Pemekaran ini diharapkan dapat menjadi terobosan untuk menyelesaikan berbagai masalah di Papua, mempercepat pembangunan kesejahteraan dan juga keamanan di bumi cendrawasih Papua. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia resmi memiliki provinsi ke-38 dengan penambahan Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini lantaran DPR RI baru saja mengesahkan rancangan undang-undang terkait pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang. Pada rapat paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Pengesahan RUU Provinsi Papua Barat Daya ini menyusul peresmian 3 provinsi baru sebelumnya, yakni Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Nantinya, daerah otonomi baru Papua Barat Daya akan memiliki 6 wilayah dengan ibu kota di Kota Sorong. 6 daerah tersebut yakni Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Juga termasuk Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat, dan Kota Sorong. Dalam laporan yang dibacakan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Kuspardi Gaus, rangkaian pembahasan RUU dimulai sejak 25 Agustus 2022. Ia berharap pengesahan tersebut dapat mengatasi berbagai permasalahan dan mempercepat pembangunan di wilayah Papua bagian barat. Bahwa dengan disetujuinya RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, kami berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat. Adapun tujuan pemekaran provinsi di Papua berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan, dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Selain itu, DPR RI menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Anggota DPR RI dari Papua, Robert Jopi Kardinal, berharap pengesahan Undang-Undang Papua Barat Daya bisa memberikan dampak besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan bagi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Robert juga meminta pemerintah menempatkan penjabat gubernur dan wakil gubernur asli dari Papua dengan mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas. Dalam undang-undang otsus bahwa keberpihakan afirmasi action kepada orang asli Papua. Sehingga kesempatan inilah komitmen pemerintah pusat kemarin yang saya lihat di 3 provinsi yang sana udah benar, di Papua udah benar bahwa 3 pejabat gubernurnya ada orang asli Papua, tetapi sekdanya tetap masih dikirim dari Kementerian Dalam Negeri. Saya minta khusus untuk Papua Barat Daya, kita sudah siap
anak-anak asli Papua yang bisa memimpin sebagai sekda maupun pejabat gubernurnya. Sekretaris Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Jan Peter Bosawer, meminta pemerintah untuk segera menetapkan penjabat kepala daerah untuk melakukan persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan mengatur segala keperluan administrasi bagi masyarakat Papua Barat Daya. Tetapi kita mendukung kebijakan pemerintah pusat agar cepat mempercepat orang yang sudah siap, yang mapan matang, yang paham betul tentang pemerintahan, karena ini daerah otonom baru. Ini daerah otonom baru, jadi kita butuh orang yang paham betul tentang pemerintahan, karena berbicara tentang tugas meletakkan dasar pemerintahan yang pertama. Mulai dari P3D-nya dan administrasi-administrasi yang perlu dipersiapkan apalagi menghadapi pemilu. Jadi kita butuh pejabat dari kementerian setingkat dirjen, dari otonomi daerah atau apa supaya dapat melegitimasi proses ini cepat. Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya diharapkan menjadi game changers untuk penyelesaian masalah di Papua dalam rangka mempercepat pembangunan kesejahteraan dan juga keamanan di Papua. Selain itu, dengan adanya 4 provinsi baru di Papua, akses pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menjadi semakin cepat dan masif. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI masih mendalami pengajuan tambahan penyertaan modal negara untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. TVR 17, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terkendala kekurangan dana. Menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP pada Maret 2022 lalu, terjadi cost overrun atau pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, pemerintah telah mengajukan penyertaan modal negara atau PMN tambahan sebesar 3,2 triliun rupiah. Menanggapi permintaan tambahan PMN tersebut, Komisi 6 DPR RI masih melakukan pendalaman dengan mengkaji lebih lanjut terkait detail proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selengkapnya mari kita simak wawancara rekan kami Dadi Ramadan dengan anggota Komisi 6 DPR RI.
Ya, pemirsa setia TV Parlemen, kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini memang menjadi perdebatan saat ini di mana kereta cepat Bandung yang diawali di tahun 2015 dan awal tahun 2016 dimulai pembangunannya dengan peletakan batu pertama. Lalu juga di sini awal proyek sebetulnya memang sudah ada sejak zaman era Presiden SBY. Namun ini ada berita yang terkait dengan di mana over cost running, di mana senilai awalnya proyek 071 miliar US dollar ini mengalami pembengkakan dan diharapkan pemerintah memberikan bantuan PMN sebesar 3,2 triliun. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota DPR RI dari Komisi 6, Ibu Intan Fauzi. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ibu, ini terkait dengan penambahan PMN 3,2 triliun. Bagaimana Ibu melihat sebetulnya apa yang menjadi penyebabnya, Bu? Overrun cost atau pembengkakan biaya yang sudah disampaikan BPKP kepada Kementerian BUMN dan kemudian sudah terbit perpresnya untuk melakukan pendanaan antara lain adalah dengan APBN. Dan permintaan dari konsorsium KCIC juga Kementerian BUMN sudah disampaikan kepada Komisi 6 DPR RI. Tentu kami melakukan kajian lebih lanjut. Meskipun dasar hukumnya sudah ada, kemudian perhitungan pembengkakan biaya sudah dipaparkan. Terakhir ini masih memerlukan pendalaman overrun cost yang walaupun dalam hal ini pembangunan sudah berjalan sehingga perlu ada kesinambungan, tapi tentunya kami inginkan hal ini bermanfaat untuk masyarakat. Apakah kemudian juga bicara break even point-nya seperti yang disampaikan pada saat RDP sekitar 30 tahun dan sebagainya, tentu ini memerlukan kajian lebih lanjut lagi. Tapi kalau kita lihat, Bu, di sini pemerintah pada awalnya kan tahun 2023 proyek ini direncanakan untuk bisa selesai, Bu. Nah, apakah Ibu melihat keseriusan pemerintah? Apakah memang benar tahun 2023 ini akan dikejar oleh pemerintah pembangunannya, Bu? Oleh karena itu, permintaan pemerintah adalah bisa mendapatkan PMN sebesar 3,2 triliun di akhir tahun 2022 sehingga target penyelesaian di semester 1 2023 ini bisa tercapai. Namun tentunya kami DPR dalam memberikan persetujuan PMN sama halnya dengan PMN atau badan usaha milik negara lain yang mendapatkan PMN perlu kajian yang lebih rinci, lebih detail. Yang pertama adalah ini dalam rangka kan memenuhi overrun cost. Detailnya apa saja, kemudian yang terpenting lagi bagaimana ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat karena kita tahu kereta cepat Indonesia Cina atau sekarang dikenal dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Apakah memang ini dibutuhkan dan kemudian kembali tadi kalau bicara badan usaha milik negara tentunya harus bisa memberikan devisa kepada pemerintah dan dengan biaya yang besar apalagi ada pembengkakan biaya ini break even point dan perhitungan semuanya harus bisa dijabarkan lebih rinci. Baik, Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan anggota DPR dari Komisi 6 Ibu Intan Fauzi dan memang pembahasan terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung atau ini yang dimana meminta anggaran PMN sebesar 3,2 triliun ini memang perlu dikaji lebih mendalam lagi dan juga dirincikan oleh pemerintah bagaimana terkait dari segi kekurangan apa yang memang harus diperbaiki dan juga dari segi anggaran itu apa saja yang memang kurang. Dan nanti kita berharap tentunya dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung di tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan juga menambah devisa negara. Saya Dira Ramadan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Rini Reski. Halo, selamat sore pemirsa. Dan pemirsa, mari kita bahas nih apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Nah pemirsa, berita pertama tentunya yang menjadi headline di semua media nasional hari ini adalah bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang memakan korban tentunya sebanyak 162 orang meninggal. Dan juga ratusan korban luka-luka dan ribuan lainnya. Tentu pemirsa juga kemarin mengalami khususnya yang berada di wilayah Jakarta nih, kita juga kemarin mengalami ternyata ada gempa. Pusatnya di kota Cianjur. Dan di sini pemirsa bisa dilihat dari beberapa portal media yang terbit hari ini semuanya membicarakan tentang tragedi gempa yang ada di Cianjur. Dan di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani tentunya meminta pemerintah pusat dan juga daerah untuk tanggap bencana menyusul gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tentunya kemarin siang. Dan di sini Puan menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas. Tentunya di sini mengutip dari Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil, hingga siang tadi tercatat sebanyak 162 korban tewas dan juga 326 korban luka-luka dan 13.400 pengungsi, juga 2.345 rumah warga rusak berat. Tentunya di sini juga banyak warga yang masih tentunya anak kecil yang menjadi korban dan belum banyak diketemukan korban-korbannya. Dan pemirsa di sini juga Puan Maharani meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tentunya harus bekerja sama dengan stakeholder terkait dan juga para relawan dalam mempercepat evakuasi korban pastinya. Dan di sini juga pemirsa Puan juga mengingatkan kita semua agar korban luka-luka mendapat perawatan, mengingat banyaknya pasien korban gempa yang berdatangan ke rumah sakit. Dan di sini Ketua DPR RI pun mengatakan pemerintah harus mengupayakan bantuan logistik dan juga medis cepat diberikan, termasuk untuk daerah yang terisolir akibat gempa. Dan di sini ia pun mengingatkan agar lokasi pengungsian korban memperhatikan kenyamanan dan juga keamanan warga. Dan juga tidak lupa ia meminta pemerintah sigap menyiapkan segala kebutuhan masyarakat seperti pasokan listrik dan air. Karena kemarin tentunya khususnya di Cianjur akibat gempa tersebut terjadi pemadaman listrik. Dan juga di sini ia meminta pemirsa selimut dan juga alas tidur khususnya bagi korban anak-anak, lansia, ibu hamil dan juga menyusui. Tentunya di sisi lain, di sini ia berharap juga menyoroti laporan BNPB yang menyatakan banyak korban meninggal dunia lantaran kondisi rumah di Cianjur yang tidak tahan gempa. Tentu oleh karenanya ia berharap dan juga memastikan DPR RI akan ikut mengawal proses penanganan pasca gempa, tentunya dengan mendorong pemerintah memperhatikan agar rumah di wilayah rawan gempa disiapkan tahan gempa. Dan di sini ikut juga berkomentar pemirsa yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan turut berduka terhadap korban gempa dan juga keluarganya. Di sini Dasko meminta BMKG untuk membuat sistem mitigasi bencana gempa bumi supaya tak banyak kerusakan yang terjadi. Dan di sini Dasko juga mengatakan akan meminta komisi teknis duduk bersama pemerintah untuk membuat mitigasi yang bisa memperingatkan agar hal seperti ini tidak terulang kembali tentunya. Dan di sini pemirsa Dasko juga mengimbau kepada BNPB, Basarnas, pemerintah daerah serta kepolisian untuk bahu-membahu menolong seluruh korban gempa bumi di Cianjur. Ya tentunya kita di sini segenap kru TVR Parlemen mengucapkan turut bela sungkawa untuk korban-korban yang ada di Cianjur. Ya pemirsa, beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini yaitu berita dari Komisi 10 DPR RI yang menyoroti kasus pelajar yang menendang seorang nenek di Tapanuli Selatan. Kita bisa lihat juga di sini. Dan di sini pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Dede Yusuf menyoroti kasus pelajar yang menendang seorang nenek di Tapanuli Selatan. Dan di sini menurut Dede Yusuf, pelajaran di sekolah hanya fokus pada akademik sehingga pendidikan karakter mulai hilang. Akibatnya tidak ada ukuran moralitas dan juga etika. Dan di sini ia menilai para pelajar yang menendang seorang nenek tersebut belum memahami mana hal baik dan juga benar.
Dan ia pun di sini meminta peninjauan kembali tentunya tentang kurikulum yang meniadakan pendidikan budi pekerti. Selain itu, Dede juga meminta pendidikan ekstrakurikuler pramuka untuk diperkuat. Tentunya senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Hetifah Saifudian mengaku prihatin dengan kasus tersebut. Karena menurutnya nih pemirsa, kasus-kasus kekerasan pelajar viral akhir-akhir ini termasuk kekerasan pelajar yang menendang kepala temannya yang juga dipasangi helm dikarenakan implementasi program pendidikan karakter yang tidak optimal. Untuk itu nih, Hetifah mendesak Kemendikbudristek hingga Pemda menyelesaikan masalah pelajar yang melakukan kekerasan ini. Karena menurutnya peristiwa kekerasan ini merupakan tanggung jawab bersama. Dan di sini pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Bramantio Suwondo juga mengingatkan seluruh pihak akan pentingnya pendidikan karakter di tengah perubahan zaman dan juga teknologi yang terjadi saat ini. Di sini ia berkomentar dan juga mendukung penuh pendidikan karakter ini digencarkan di seluruh jenjang institusi pendidikan Indonesia. Karena menurutnya untuk membangun pendidikan karakter yang kuat tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah maupun perguruan, namun juga pada orang tua yang harus terus mengajarkan dan juga memberikan contoh dalam bertindak dan juga bertutur kata dengan baik kepada putra-putrinya. Dan di sini ia menilai kejadian yang terjadi di Tapanuli Selatan ini telah menunjukkan permasalahan bully dan juga pembangunan karakter di kalangan anak-anak muda belum tuntas hingga saat ini. Karena sebelumnya beredar video beberapa pelajar yang menendang seorang nenek di daerah Tapanuli Selatan. Karena polisi pun sekarang menyelidiki video tersebut yang telah mengamankan, telah mengamankan 6 orang pelajar yang terlibat. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan. Berita pertama yaitu tentunya tentang bencana gempa bumi yang melanda saudara-saudara kita di Cianjur, Jawa Barat. Dan juga berita kedua tentang anggota dewan yang menekankan pentingnya pendidikan karakter merespon kasus penendangan seorang nenek oleh pelajar di Tapanuli Selatan. Sekian dari saya Rini Reski, pemirsa, kembali ke rekan Fitian. Selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fitian Onillah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.